Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada malam hari ini, izinkan saya berbagi tentang hal yang mungkin membuat saya merinding tentang keberadaan diri saya. Kalau pada masa-masa sebelum saya mengenal Tuhan, biarpun saya dari lahir sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi ternyata pengalaman iman yang saya peroleh itu benar-benar luar biasa. Saya boleh katakan bahwa sejak COVID saya benar-benar lahir baru. Saya terus diproses Tuhan dengan cara yang bagi saya itu bukan cara yang biasa. Kenapa saya masuk channel YouTube dengan channel Monique Agen Kebaikan? Saya juga heran kenapa saya harus pilih channel dengan nama Agen Kebaikan. Tapi motivasi yang membuat saya, kenapa saya membuat channel itu, karena tentunya saya merasa bahwa dimulai dari saya dululah, saya merasa sudah Tuhan ubahkan. Dan saya sekarang saatnya saya mengklaim diri saya bahwa saya siap dipakai Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan dengan cara yang saya sebelumnya nggak tahu saya harus lewat cara apa dan bagaimana. Dengan talenta yang saya miliki, saya harus berbuat apa. Ya, saya ambil hari ini bacaan dari 2 Korintus ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17. Begini firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya ambil bacaan dari firman Tuhan yang juga terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa. Saya setiap hari mendapatkan teguran luar biasa daripada Tuhan, mendapatkan pengalaman iman yang baru, dan saya merasa ini adalah pengalaman yang saya tunggu tidak bayangkan sebelumnya. Jujur ya, saudara, saya sejak COVID, karena saya adalah hariannya sebagai pengajar di salah satu SMP swasta di Muntilan. Terus sejak COVID dari Februari itu kesaksian dan mujizat yang Tuhan berikan kepada saya benar-benar sampai heran. Tuhan pulihkan dan bukan pulihkan ya. Gini, karena sejak saya masuk di tim Go Masas yang online, itu Tuhan bantu ekonomi keluarga kami secara luar biasa. Karena secara nominal gaji bahwa kita melayani di ladang Tuhan pasti nominalnya terterima dan boleh dikatakan secara manusiawi, nah pasti mengeluh dan kalau orang Jawa bilang sambat ya. Nah, di situ saya merasakan bahwa persiapan Tuhan selama mau menjelang COVID itu saya nggak tahu ya. Dengan nominal keuangan yang saya pegang setiap harinya dalam kisaran di bawah 3 juta, terus sejak Februari Tuhan siapkan keuangan melalui Go Masas, Go Live yang saya ikuti karena pagi saya ngajar, terus siang sampai malam, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 pagi, itu saya terus menggunakan talenta yang Tuhan pakai untuk pelayanan di pijat. Ya. Saldo setelah hari itu tersisa, mungkin bagi saudara bahwa nominal segitu tidak berasa atau terlalu kecil, tapi bagi saya nominal segitu luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang bagi kami sekeluarga itu kok aneh, Tuhan kok masih ada uang segini, ini buat apa, pikirnya kita sudah buat ngangsur ya kan, sudah buat ngangsur tabungan motor, sudah buat ngangsur ke pinjaman di kecamatan pada waktu kita bikin dapur, Tuhan kok masih ada uang segini ya, ada sekitar nominal 3-5 juta, kita heran aja. Terus kalkulasi kita main, ya udah ini nanti kita siapkan untuk, tapi kita belum sadar bahwa COVID benar-benar ada di Indonesia, ya ada di Indonesia dan merata sampai di seluruh wilayah termasuk di Yogyakarta. Terus mulai Februari, Maret saya sudah off secara nasional karena COVID juga sudah mulai masuk ke Jogja waktu itu, tapi belum seheboh sekarang. Nah, kondisinya
Saya heran, tiba-tiba saya bisa masuk komunitas-komunitas keagamaan yang selama ini gak saya bayangkan. Setiap hari seolah Tuhan iring saya untuk selalu mengenal Tuhan. Biarpun sebelumnya saya sudah mengenal Tuhan, tapi fluktuatif sekali. Naik turun, jatuh dalam dosa, jatuh lagi, bangun lagi, bertobat lagi, jatuh lagi. Itulah pengalaman iman saya untuk mengenal Tuhan Yesus, Pak, saudara-saudara. Nah, kesaksian saya hari ini, saya lahir baru, artinya setelah saya menyerahkan, mendeklarasikan diri saya, menyerahkan sepenuhnya untuk kehendak Tuhan, di situ saya merasa ada hal aneh terjadi. Ada hal aneh terjadi, saya katakan bahwasanya ritual keagamaan saya untuk mengikuti Tuhan dan berdoa itu nggak wajar. Nggak wajarnya karena kalaupun dulu Tuhan sudah sentuh saya untuk berdoa jam malam, itu sudah biasa. Tapi rutinitas yang terjadi, Tuhan bangunkan saya jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2. Waktu itu saya belum bisa berdoa secara berdoa dengan cara yang jangan meminta. Berdoa jangan hanya menyetir Tuhan. Berdoa yang intinya apa yang kita mau Tuhan supaya tahu. Waktu itu belum bisa berdoa, bagaimana cara berdoa. Terus lambat laun, karena di rumah sudah juga ada informasi IT, biarpun saya harus berjuang untuk mendapatkan sinyal, channel YouTube saya dapat khotbah-khotbah yang bagus, dapat channel pendeta-pendeta yang bagus, dan di situ ini kok aneh tuh, kehidupan saya kok seperti ini. Terus suatu hari karena saya kalau curhat sama Tuhan itu bukan jam-jam biasa. Kawan-kawan tidur, saya seisi rumah tidur, saya baru bangun dan berdoa. Doanya pun saya nggak neko-neko kalau orang Jawa bilang. Doanya cuma gini, Tuhan, ini aku. Tuhan mau apa dengan aku? Pada saat saya merasa bahwa saya adalah miliknya, saya semakin mengenal Tuhan dengan baik. Hampir setiap hari saya baca firman Tuhan. Saya menyampaikan kesaksian iman saya kepada kawan-kawan, kawan guru, atau orang lain yang saya temui. Mungkin hanya pedagang, mungkin hanya orang yang gak sengaja saya temui, atau orang yang memang datang untuk curhat. Itu saudara, saya benar-benar mendapatkan pengalaman iman yang baru karena mengenal Kristus. Dan sejak Maret, saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah pasrah. Tuhan mau pakai saya di mana, dengan cara apa? Monggo, Tuhan mau pakai saya dengan customer siapa? Karena memang Tuhan pakai talenta saya adalah untuk memijat, untuk melayani. Dan tangan saya ini, sebelum saya menyerahkan ke Tuhan, mungkin saya pijatnya biasa tuh, saudara. Tapi sejak saya menyerahkan ke Tuhan, kedua tangan ini Tuhan sudah urapi. Tuhan sudah bentuk menjadi tangan-tangan perpanjangan Tuhan. Dan setiap saya mendapatkan customer, saya nggak peduli. Tuhan kirimkan hari itu customer cowok, customer cewek, customer muda, customer tua. Pada saat apa yang dia sampaikan selama pijat itu kondisinya mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah anak, mungkin masalah dendam, bahkan kepahitan-kepahitan yang dia alami karena dia belum mengenal Tuhan. Ya udah, saya bersaksi dengan cara iman saya mengatakan bahwa kamu jangan menyimpan dendam, karena dendam itu akan membuat akar di dalam hatimu. Saya bilang, saya nggak mau tahu
customer yang saya ajak itu paham atau tidak dengan curhatan jawaban saya, ya pokoknya saya ngomong bahwasanya pada saat suami kamu ada masalah dan kamu malah justru tidak mendoakan dia, berarti hatimu belum berbenah. Saya bilang seperti itu. Mungkin bahasanya juga termasuk bahasa yang aneh. Kenapa Monik kok ngomongnya seperti itu gitu ya? Saya sih no problemo aja. Pada saat saya ngomong dengan suara hati saya yang terdalam, saya harus ngomong kebaikannya Tuhan, saya harus menyampaikan kabar baik. Ya udah, saya sampaikan seperti apa yang saya rasakan, dan bahwa iman itu hidup di tempat saya. Tuhan itu benar-benar ada di hati saya, dan kalau pemeliharaan Tuhan itu sempurna, benar-benar sempurna. Secara manusiawi, nominal gaji seorang guru yayasan di swasta di kota kecil, dengan kebutuhan sekarang, suami juga nggak bekerja, setoran dagangan juga tidak bisa setiap hari, tapi kondisinya Tuhan pelihara, lebih dari cukup. Jam ngangsur Tuhan kasih, Tuhan sudah siapkan uangnya, biarpun saya harus sampai Jogja, saya harus sampai Jalan Kaliurang, saya harus sampai ke pelosok, sampai ke puncak gunung, hanya untuk ya itu Tuhan yang cara pakai, karena Tuhan tidak akan memberikan instan. Monik butuh, Tuhan kasih, tidak. Kita melakukan bagian kita dulu, nanti baru Tuhan kasih upah ke kita. Ya, itu yang harus saudara tahu. Dan pada saat saya curhat hari ini, satu yang harus saya sampaikan ke saudara semua, bahwasanya biarkan Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Ya, biarkan Roh Kudus yang terus menuntun setiap langkah, setiap pikiran, bahkan apa yang ada di dalam pikiran kamu itu, biar Tuhan sendiri yang bantu untuk menyempurnakan. Ya, setelah saya berproses terus dengan Tuhan, saya nggak tahu. Saya juga bukan orang baik, begitu banyak dosa yang saya lakukan selama saya belum mengenal Tuhan dengan baik. Tapi hal yang harus saya bagikan ke saudara semua adalah satu, pegang Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita jangan minta apa yang kita mau, tapi kita usahalah ngomong kita dengan Tuhan itu sudah seperti aku dan saudara ngomong bahwa aku punya rasa seperti ini, aku ada masalah seperti ini. Ya udah, kita curhat aja, dan faktanya emang Tuhan kasih jalan keluar itu dengan caranya Tuhan, ya. Hanya dengan kita diam, minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita bisa memahami dengan apa yang mau Tuhan. Ya, saudara, apapun masalah yang saudara hadapi dengan senyum. Jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh, dan yakinkan pada saat kita mengalami masalah, di situ berarti kita merasakan campur tangan Tuhan. Ya, karena di mana ada masalah, di situ ada proses. Di mana ada proses, di situ ada janji Tuhan yang bahwasanya kita akan mendapatkan bonus atas kesetiaan kita. Entah Tuhan jawab itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau kapan, nggak masalah. Pada saat kita sudah all out sama Tuhan, ya buktikan bahwa kita all out, jangan pernah tawar hati. Ya, kesaksian saya berikutnya adalah yang harus saya sampaikan malam hari ini, saat ini. Tuhan izinkan setelah saya berbenah secara iman dan secara rohani, saya ingat khotbah salah satu pendeta, Bapak Sabdono ya kalau nggak salah, bahwasanya kebetulan yang saya ingat baru ini ya. Kebutuhan itu ada 3, jasmani, rohani, dan imani, ya. Kalau kebutuhan jasmani sama rohani kita sudah tahu semua, ya. Tapi kebutuhan imani itu adalah kebutuhan yang memang hanya urusannya Tuhan dengan kita. Apa beda dengan yang rohani? Ya, nyawa dari rohani itu ada di iman, ya. Nyawa rohani itu ada di iman, yang bisa mengobarkan segala tingkah laku, tutur kata, tindakan kita,
Bahkan apa yang kita pikirkan itu adalah sumbernya dari Roh Kudus. Ojo neko-neko urusannya karo Gusti. Nanti sesi berikutnya saya akan curhat lagi bagaimana pengalaman iman saya yang Tuhan ubahkan. Tapi hari ini, saat ini, saya ingin berbagi dengan hal yang satu ini, bahwa saya sudah hidup baru dalam Roh Kudus. Dan kabar sukacita ini harus saya bagi kepada saudara. Apapun masalah yang sedang dihadapi saudara, ambil itu dengan penuh syukur. Terima itu dengan penuh damai sejahtera, supaya melalui peristiwa yang sedang saudara terima, Tuhan hadir. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan jadilah agen kebaikannya Tuhan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.